Halo semuanya, Uni Eropa, kawasan yang selama ini dianggap stabil, kini tengah menghadapi tantangan energi terbesar dalam sejarah modernnya. Ketergantungan yang besar pada pasokan gas dari Rusia menjadi titik lemah ketika konflik geopolitik dengan Rusia kian memanas. Langkah Rusia untuk mengurangi hingga menghentikan total pasokan gas ke negara-negara Eropa menjadi ancaman nyata yang mengguncang stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Awal dari krisis ini dapat ditelusuri sejak konflik antara Rusia dan Ukraina meletus. Sebelum itu, sekitar 40% kebutuhan gas Uni Eropa dipenuhi oleh Rusia. Namun, pemberlakuan sanksi terhadap Rusia oleh Uni Eropa mengubah dinamika ini secara drastis. Negara-negara seperti Austria yang 98% kebutuhan gasnya bergantung pada Rusia, kini harus mencari solusi alternatif yang jauh lebih mahal dan rumit untuk diimplementasikan. Penghentian total pasokan gas dari Rusia mulai 2025 memperburuk situasi. Jalur utama gas melalui Ukraina yang sebelumnya menyuplai sekitar 8% kebutuhan gas Uni Eropa akan berhenti sepenuhnya. Ukraina dengan maksud memutus pendapatan Rusia menolak memperpanjang perjanjian transit gas. Namun keputusan ini membawa dampak besar pada negara-negara Eropa yang masih sangat bergantung pada pasokan gas dari Rusia. Meski beberapa negara Uni Eropa telah mencoba diversifikasi energi, kenyataannya ketergantungan pada Rusia masih sulit dihilangkan. LNG atau gas alam cair dari Amerika Serikat dan Qatar menjadi pilihan alternatif, tetapi biayanya jauh lebih tinggi dan memerlukan infrastruktur baru seperti terminal LNG yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Hal ini menyebabkan kenaikan harga energi yang signifikan, membebani rumah tangga dan sektor industri. Friksi di antara anggota Uni Eropa pun semakin nyata. Beberapa negara seperti Hungaria dan Slovakia masih mempertahankan hubungan dagang energi dengan Rusia, sementara negara-negara seperti Jerman dan Perancis berusaha keras untuk memutus ketergantungan tersebut. Situasi ini memicu ketegangan internal dengan negara-negara yang pro sanksi merasa dikhianati oleh anggota lain yang tetap bekerja sama dengan Rusia. Langkah Rusia menggunakan energi sebagai senjata geopolitik berhasil memberikan tekanan besar pada Uni Eropa. Dengan menghentikan pasokan gas secara bertahap, Rusia tidak hanya memukul ekonomi negara-negara Eropa, tetapi juga memperkuat posisinya dalam negosiasi geopolitik global. Di sisi lain, Uni Eropa menghadapi dilema besar dalam menentukan arah kebijakan energi masa depannya. Investasi besar-besaran pada energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, mulai dilakukan oleh Uni Eropa. Namun, transisi ini memerlukan waktu bertahun-tahun sebelum mampu menggantikan peran gas alam sepenuhnya. Sementara itu, impor dari Norwegia, Azerbaijan, dan Qatar tetap menjadi pilihan meski biayanya tinggi dan kapasitasnya belum cukup untuk menggantikan pasokan dari Rusia. Dampak dari krisis ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politik. Negara-negara seperti Jerman menghadapi ancaman resesi akibat melonjaknya harga energi. Bahkan, beberapa pemimpin Eropa mulai membuka kemungkinan dialog dengan Rusia untuk mencari solusi sementara. Meski langkah ini bertentangan dengan kebijakan sanksi yang telah ditetapkan. Krisis energi ini memperlihatkan kerentanan Uni Eropa di tengah dinamika geopolitik global. Meski memiliki ambisi besar untuk menjadi kawasan yang mandiri energi, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus diatasi. Dari infrastruktur yang belum memadai hingga kebutuhan untuk menjaga kesatuan politik di antara anggotanya, Uni Eropa harus segera menemukan solusi jangka panjang yang efektif. Pertanyaan besar kini adalah apa upaya diversifikasi energi yang dilakukan Uni Eropa cukup untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia
atau justru memperburuk situasi ekonomi kawasan? Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.